Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dika Fildani, NRP 15 2023 062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS 1B, di mana saya implementasikan ini di Wakwi, dan microcontroller yang saya gunakan ini Arduino. Kemudian ada buzzer, ada relay, DHT, dan 3 lampu gitu. Di code di sini tuh program memanggil library DHTH agar Arduino dapat berkomunikasi dengan sensor DHT22, karena di sini saya pakainya DHT22. Kemudian nentuin pin sensor untuk DHT22-nya itu di pin 8. Terus tipe sensornya itu kan DHT22. Selain itu dibuat sebuah objek juga bernama DHT, sehingga eh, bisa menjadi penghubung antara Arduino dengan sensor supaya data suhu dapat dibaca dalam program. Kemudian di sini saya deklarasikan pin. Ada LED hijau di pin 5, LED kuning di pin 10, LED merah di pin 12, ada relay di pin 7, dan ada buzzer di pin 9. Deklarasi ini untuk menyimpan nomor pin yang digunakan gitu. Kemudian di sini ada fungsi setup, di mana pada fungsi setup ini komunikasi serial diaktifkan pada baud rate 9600 agar suhu bisa ditampilkan pada serial monitor ini gitu. Sensor DHT juga diinisialisasikan supaya siap digunakan. Kemudian semua pin diatur output karena mereka mengirim sinyal ke perangkat gitu. Kemudian ada fungsi loop, di mana loop Arduino ini membaca suhu DHT22 sehingga nilai disimpan dalam variabel suhu gitu. Jika nilai suhu tidak terbaca, nanti akan menampilkan error, yaitu gagal membaca sensor DHT. Kemudian di sini untuk menampilkan suhu ke serial monitornya gitu. Habis ini di sini ada kondisional gitu. Jika suhu di bawah 30 derajat Celcius itu dalam kondisi aman, maka LED hijau menyala sebagai tanda aman, pompa tidak aktif karena pendingin belum diperlukan, dan buzzer tetap mati gitu. Nah, ini output. Kemudian ada kondisional lagi apabila suhu 30 sampai 35, maka LED kuning ini akan menyala, menandakan bahwa suhu meningkat ke batas waspada gitu. Di sini yang aktif itu LED kuning dan relay untuk membantu menurunkan suhu gitu. Namun di sini buzzer tuh belum dinyalakan, atau si buzzer ini tuh kan buat alarm lah ceritanya, belum dibunyikan gitu. Kemudian kalau suhunya di atas 35 derajat, ini udah masuk suhu terlalu tinggi gitu. LED merah itu nyala, kemudian pompa tetap aktif, dan ada buzzer sebagai alarm darurat untuk memperingatkan bahwa ini sudah masuk kondisi kritis gitu. Kemudian ada delay ini 1 detik. Nah, sekarang kita coba demo gitu. Nah, di sini kan sudah ada suhunya itu di bawah 30 derajat ya. Coba kita di 23. Nah, lampu hijau menyala. Kemudian kalau di 32 nih naik jadi batas waspada gitu. Lampu kuning menyala, relay juga nyala gitu. LED-nya tuh warna hijau. Nah, kalau kemudian jika lebih dari 35 derajat tuh relay nyala, kemudian buzzer
buzzernya juga tadi nyala, kemudian lampu merahnya juga tadi nyala gitu. Contoh lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianika Fildani, NRP 15 2023 062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS milik saya. Di sini saya pakai Walkwi untuk implementasi IoT-nya. Di sini ada ESP32 sebagai microcontroller utama, kemudian di sini ada relay sebagai akuator yang fungsinya untuk menyalakan atau mematikan perangkat listrik seperti pompa air atau lampu. Relay ini dihubungkan ke pin 22. Kemudian di sini ada sensor LDR atau Light Dependent Resistor, digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya. Sensor ini dihubungkan ke pin analog 34. Kemudian di sini ada DHT22 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor ini dihubungkan ke pin digital 15 dan dikonfigurasikan menggunakan library DHT.H dengan tipe DHT22 gitu. Di sini ada setup WiFi ya. Di sini WiFi connection. Nah, ESP32 ini dihubungkan ke jaringan Walkwi Gues, yaitu jaringan WiFi bawaan dari simulator Walkwi-nya. Sedangkan fungsi setup Wi-Fi ini akan mencoba menghubungkan secara berulang hingga berhasil gitu. Setelah koneksi berhasil, nanti pada serial monitor tuh akan ditampilkan IP address-nya gitu atau IP lokal yang menandakan bahwa ESP32 ini sudah siap berkomunikasi melalui internet gitu. Di sini juga ada MQTT servernya. Saya pakai hivemq.com. Kemudian ada topik publish. Di sini saya menggunakan IoT/sensor/datadika. Nah, ini tuh digunakan untuk ESP32 untuk mengirim data sensor atau publish ke backend gitu. Sedangkan topik atau topik subscribe-nya digunakan server untuk mengirim perintah kontrol relay ke ESP32 gitu. Nah, ini saya pakai IoT/sensor/relay dika. Nah, di sini ada callback MQTT. Nah, di sini tuh ESP32 tuh dapat menerima perintah dari broker MQTT gitu. Perintah dikirimkan oleh topik IoT sensor relay dika gitu untuk menyalakan atau mematikan relay gitu. Potongannya tuh kodenya seperti ini. Nah, jika di sini tuh kan ada logika nih. Jika server mengirim pesan on, maka relay aktif gitu. Di sini akan nyala warna hijau. Jika pesan off, maka relay akan mati gitu. Dengan begitu sistem backend bisa ngontrol perangkat secara jarak jauh gitu. Dan di sini ada reconnect ke broker MQTT-nya gitu untuk menghubungin ke MQTT-nya gitu. Habis ini di sini ada setup atau loop utama dari codingan IoT-nya. Di sini ada pembacaan data sensor. Jadi DHT red temperatur ini untuk membaca suhu dalam Celcius. Kemudian DHT red humidity ini untuk membaca kelembapan dalam persen. Habis itu untuk analog read LDR pin itu membaca nilai analog cahaya 0 sampai 4095 gitu, maaf. Nah, habis ini di mapping gitu, disederhanakan gitu. Habis setelah itu di sini juga ada format data dan pengiriman ke brokernya gitu. Setelah data sensornya dibaca tadi,
nilai-nilai tersebut dikemas dalam format JSON gitu agar mudah diparsing oleh server gitu. Nah, di sini nanti hasilnya tuh seperti ini gitu JSON-nya, suhu, humidity, look, dan timestamp. Oh ya, untuk database-nya di sini saya pakai IoT DB, dan di sini tuh ada ID, suhu, humidity, look, dan timestamp gitu. Nah, di sini kita langsung ke bagian backend ya. Di sini saya import library yang saya gunakan. Kemudian saya membuat Instant Express dan mengaktifkan middleware gitu. Nah, middleware ini akan secara otomatis melakukan parsing terhadap request body yang berformat JSON dan mengubah menjadi JavaScript object yang bisa kita akses melalui rect.body gitu. Kemudian di sini kita konfigurasikan MQTT-nya. Di sini saya pakai MQTT broker di mana di sini tuh saya pakai broker .hivemkey.com gitu. Habis itu di sini ada topik sensor. Nah, topik sensor untuk IoT slash sensor slash data ini di backend ini digunakan sebagai subscribe gitu, yang gunanya untuk menerima data sensor dari ESP32. Kan tadi tuh di ESP32-nya tuh digunakan sebagai publish gitu. Nah, di backend ini digunakan sebagai subscribe gitu. Habis itu di sini ada topik relay gitu. Yaitu IoT slash sensor slash relay dika gini. Di sini tuh digunakan sebagai publish gitu, yaitu untuk ngirim perintah kontrol relay ke ESP32. Kan di ESP32-nya tuh tadi si topik ini tuh digunakan sebagai subscribe. Nah, di sini di backend ini digunakan sebagai publish gitu. Nah, ini untuk menghubungkan ke broker MQTT-nya menggunakan MQTT client. Kemudian di sini saya melakukan parsing data gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa data yang diterima tuh masih berupa buffer gitu, kayak kumpulan byte atau angka-angka biner yang belum bisa langsung dibaca seperti teks gitu. Nah, yang paling pertama kita lakukan itu kita ubah dulu gitu si buffer itu jadi string gitu, pakai metode message to string gitu. Setelah mendapat hasil konversinya jadi teks seperti ini itu kan udah bentuknya tuh kayak string JSON seperti ini ya. Nah, kita lakuin konversi menjadi objek JavaScript menggunakan eh, bawaan dari JavaScriptnya itu JSON.parse gitu. Biar apa sih ini tuh, buat biar lebih mudah aja gitu ngambil nilainya gitu. Habis itu langkah selanjutnya tuh saya juga melakukan parsing menggunakan teknik destructuring gitu. Nah, di sini tuh teknik destructuring tuh kayak cara modern di JavaScript untuk mengambil beberapa nilai dari objek sekaligus. Contohnya ini ngambil data suhu, kelembapan, dan kecerahan gitu. Nanti disimpan masing-masing ke variabel dengan nama yang sama gitu. Habis itu di sini kita simpan ke database gitu. Ini kayak perintah untuk memasukkan data suhu, kelembapan, dan cahaya ke tabel data sensor dengan kolom timestamp di otomatis diisi waktu saat ini gitu, kayak fungsi not no gitu. Nah, di sini ada DB query gitu. Ini untuk menjalankan query tersebut menggantikan tanda tanya ini gitu dengan nilai variabel sensor. Kan di situ ada butuh 3 kayak perintah insert data ke tabelnya. Habis itu nilai yang menggantikan tanda tanya ini. Habis itu ngecek gitu apakah berhasil atau error. Kalau berhasil maka nyimpen waktu sekarangnya gitu pakai now ini. Nanti akan muncul konsol lognya seperti ini, data berhasil dengan ID-nya, kemudian ada suhunya berapa, kelembapan, serta kecerahannya. Contohnya kayak gini lah.
Nah, habis ini pakai endpoint slash API slash data, kita ambil semua nilainya gitu, suhu dari data dengan fungsi map gitu. Di sini ambil seluruh datanya, habis itu hitung nilai tertingginya atau cari nilai tertingginya pakai max. Kemudian untuk mencari suhu paling rendahnya itu pakai min. Kemudian untuk rata-ratanya tuh kayak semua suhu dijumlahkan, lalu dibagi jumlah datanya, hasilnya dibulatkan 2 angka di belakang koma dengan to fix ini gitu. Habis itu ini untuk ambil tanggal untuk tahu periode data, bulan dan tahunnya gitu. Nah, habis itu saya buat bentuk JSON formatnya gitu. Nah, di sini tuh ada suhu max kayak buat suhu tertingginya, suhu min untuk suhu rendahnya, suhu rata-rata kayak rata-rata suhunya. Habis itu ada nilai underscore suhu underscore max humid max. Nah, ini tuh semua data mentah dari database-nya gitu. Habis itu mon year max-nya tuh kayak periode, bulan sama tahunnya gitu yang ada gitu. Kemudian di sini ada endpoint kedua yaitu slash API slash relay. Pakai metodenya tuh post gitu, digunakan untuk mengirim si kontrol relaynya ke ESP32-nya gitu. Di front end kan bakal nerima request body-nya berformat JSON seperti comment on atau comment off gitu. Nanti ada console log juga kalau gagal publish ke MQTT-nya atau berhasil gitu. Nah, di sini kita langsung aja ke sisi front end-nya gitu. Di sini tuh ada fungsi untuk ngambil data dari backend, terus ngubah atau ngeparsing hasil dari JSON ke objek JavaScript gitu. Lalu nyimpen hasilnya ke state atau set data gitu supaya bisa diambil di aplikasinya gitu. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi control relay gitu. Nah, di sini tuh digunakan untuk mengirim perintah ke server agar mengontrol status relay gitu. Kayak misalnya menyalakan atau mematikan gitu. Fungsi ini ngirim data lewat metode post ke endpoint http localhost 5000/API/relay gitu. Lalu memperbarui status relaynya dan mengambil notifikasi sesuai hasilnya berhasil atau gagal gitu. Kemudian di sini kita lihat untuk bagian grafik suhu gitu. Di sini tuh ada nah ini. Nah, jadi di sini tuh kayak ngambil 10 data suhu terakhir lalu menghitung titik-titik X, Y-nya untuk ngegambar grafik suhu yang halus gitu. Setiap titik mewakili posisi suhu di grafik berdasarkan skala antara nilai minimum dan maksimum gitu. Ini untuk yang suhu. Misalkan ini untuk kelembapan. Nah, di kelembapan juga konsepnya juga sama ya, seperti suhu gitu. Sekarang untuk bagian kecerahan, ini nah ini jadi fungsinya itu kayak ngambil dan nyiapin data look agar bisa dipakai pada grafik atau perhitungan. Kayak ngambil 20 data terbaru lalu membalikan urutannya supaya data paling baru tampil di kanan grafik gitu. Dan selain itu ada bagian tabel.
tabel. Nah, mana bentar. Nah, ini di tabel ini kayak nampilin data sensor dalam bentuk tabel di tampilan webnya gitu. Kayak ini tuh item ID, item ID, item suhu, item humidity, item look, dan timestamp itu kayak mewakili nilai-nilai yang diambil dari objek itemnya kayak ID, terus suhu, humidity atau kelembapan, kecerahan gitu. Terus di bagian data nilai suhu max humidity ini kayak ngambil teks informasi jika jumlah data lebih dari 10 yang memberi tahu bahwa tabel hanya memperlihatkan 10 data terbaru dari total yang ada gitu. Setelah itu untuk bagian periodenya, nah bagian ini tuh kayak ngambil semua nilai month year atau bulan tahun dari data, kemudian ngapus duplikat dengan new state, lalu menampilkan tiap bulan tahun unik satu persatu di tampilan gitu. Nah di sini kita coba ke demonya ya. Saya sudah jalanin si walkthrough-nya. Di sini ESP32 tuh berhasil terhubung ke WiFi, terus dapat IP lokalnya, terus bisa juga terhubung ke MQTT broker Hive MQ-nya, terus data sensornya tuh dikirim ke topik IoT/sensor/datadika gitu. Misalkan kita coba nilai suhunya kita rubah jadi 49, ininya di 16 gitu. Kita coba lihat. Nah ini udah yang terbaru ya. Kemudian kita lihat di backendnya apakah sudah masuk. Ternyata sudah gitu, data berhasil dikirim dan disimpan ke database gitu. Nah kita juga lihat di database nya nih, ID-nya tuh tadi 571 ya. Kita coba lihat ke bagian mana ya, 571. Nah ini suhunya 49, kelembapannya 16, kemudian looknya 22.000 gitu. Jadi berhasil juga disimpan datanya ke database lokal. Sekarang kita coba buka di endpoint localhost 5000 API data gitu. Kita coba refresh 571. Nah ini udah masuk ya. Untuk moniernya juga harusnya sudah masuk. Nah di sini kemudian agar lebih mudah dibacanya kita coba ke JSON editornya. Kita coba transpose. Nah sini suhu max, suhu min. Di sini tuh struktur JSON-nya berisi data hasil pemantauan sensor dari tadi dari walkthrough-nya, dari ESP32-nya. Ada beberapa objek utamanya, yaitu ada suhu maksimal, kemudian ada suhu minimalnya gitu, ada rata-rata suhunya. Kemudian di sini ada array bernama nilai suhu max, hum ID max gitu. Di sini tadi itu ada total 571 item gitu. Dengan urutannya tuh kayak gini nih. ID ini nomor urut datanya gitu.
Ini suhu yang terbacanya, kemudian ada kelembapan udara yang terbaca, kemudian ada look atau tingkat kecahayaan yang terbaca, kemudian ini kayak waktu eh, pengambilan datanya gitu. Dan Monier ini juga bukan array gitu. Nah di sini tuh kayak nampilin kayak bulan sama tahunnya gitu yang bila ketika melakukan pengambilan datanya gitu. Sekarang coba kita ke sisi front endnya, coba saya refresh dulu. Nah tadi tuh suhunya tuh 49,4, di sini sudah tampil. Itu ini hasil-hasil parsing di front endnya gitu. Kemudian kelembapannya tuh tadi 16,5, kemudian looknya tuh berapa tadi, 22.100 gitu. Nah ini tabelnya gitu. Jadi data yang terbarunya tuh ada 517 gitu dengan suhu 49, kelembapan 16, habis itu kecerahan, terus waktunya tadi jam 16.11 gitu. Kemudian di sini ada periode datanya dan kebetulan baru diambilnya pada bulan 11 2025 gitu. Nah, sekarang kita coba matikan nyalakan relaynya gitu, apakah berfungsi atau tidak gitu. Ntar kita coba reconnect. Nah, udah reconnect. Kita coba nyalakan nih. Nah, ada notif relay on berhasil dikirim. Kemudian kita lihat di serial monitornya. Apakah Nah, di sini ada ada isi pesannya tuh on, relaynya tuh on gitu, dan si relaynya juga berwarna hijau gitu. Sekarang kita coba matikan. Oh iya, di si frontnya juga statusnya on gitu. Kita coba matikan. Nah, relay off. Habis itu kita coba tunggu pesannya. Nah, ininya pesannya off, relaynya tuh off, kayak pompanya non aktif, dan pada relay lampunya juga mati gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.